Lagi-lagi Kejaksaan Negeri di Provinsi Jambi telah berhasil melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Kali ini tim persekutor mengikuti rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak. Rabu 29 September 2021, tepat pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Rahmat Surya Lubis, melakukan penggeledahan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana dugaannya KPU melakukan pemalsuan terhadap laporan pertanggungjawaban dana hibah sebesar 19 miliar rupiah yang diberikan Pemkab untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Pelaksanaan penggeledahan langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri didampingi oleh Kasipitsus. Di sini tim langsung mengarah kepada ruang bendahara dan ruang bagian keuangan, karena bukti awal yang diterima oleh penyidik adanya penggelembungan dana hibah atau membuat laporan palsu pasti dilaksanakan oleh para staf di sektor keuangan, dan akhirnya kita temukan adalah berupa uang dan alat bukti, barang bukti berupa 23 stempel. Indikasi dilaksanakan penggeledahan adalah langkah dari penyidik untuk mempercepat pembuktian tindak pidana, sehingga apabila dilaksanakan dengan langkah-langkah yang cepat, tepat, maka tersangka atau calon tersangka yang memang menjadi target operasi itu bisa tidak ada kesempatan lagi untuk menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu penyidik Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan langkah antisipatif terhadap barang bukti, dan memang benar 23 stempel dan uang sekitar 200 jutaan bisa kita amankan. Pada saat dilakukan penggeledahan memang terjadi keributan, yang mana banyak staf yang berada di kantor merasa barang-barang yang akan digeledah adalah milik sendiri. Selain itu, tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bagi mereka memang dianggap melewati ranah privasi atau hak asasi. Oleh karena itu, dalam ketentuan KUHP, hukum acara pidana, telah diatur di pasal 3334, setiap penggeledahan bisa dilaksanakan melalui izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan bisa juga dilaksanakan tanpa melakukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Di saat melakukan penggeledahan tanpa diketahui oleh Ketua izin setempat, kita juga memiliki keterangan-keterangan yang nantinya ditulis dalam berita acara, yaitu saksi-saksi yang melihat dan yang melakukan penggeledahan. Sekian. Langkah penyidik juga langsung kepada komisioner dan ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun di sini karena ketua tidak berada di tempat, ruangan tersebut terkunci rapat. Oleh karena itu, terakhir sebelum kembali ke kantor, tim juga melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan komisioner dan ketua KPU Tanjab Timur, dengan tujuan akan dilakukan penggeledahan di kemudian hari, karena alasan tadi, yaitu kita tidak melakukan tindakan pengerusakan.
Selasa tanggal 27 September 2021, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Merangin memperoleh penerimaan tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan dengan korban Kepala BPBD Kabupaten Merangin atas nama Safri. Tersangka bernama Radian Angga alias Angga pernah bekerja selaku pembantu rumah tangga dan pengawas kebun milik korban di Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Saat ini jaksa sudah akan mempersiapkan dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan pasal 338 KUHP dan pasal 339 KUHP yang ancamannya adalah maksimal 15 tahun penjara. Bunyi pasal 338 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain 15 tahun penjara, dan pasal 339 adalah dengan persiapan menghilangkan nyawa seseorang, maka itu merupakan salah satu perbuatan pidana yang akan dihukum sesuai dengan pasal 338 KUH pidana. Di sini saudara Radian Angga bertindak selaku pembantu rumah tangga, mengetahui betul sikap, tingkah laku, dan kelemahan dari korban saudara Safri, di mana saudara Safri pulang dari acara di kota Jambi langsung menuju rumah. Pada saat dilakukan pemukulan, terdakwa mempersiapkan alat berupa linggis hingga dihujamkan kepada bagian belakang kepala dari korban. Nantinya dalam persidangan akan kita ketahui, selain motif yang sudah disampaikan ini, apakah betul selain menggunakan alat bantu berupa linggis, di persidangan nanti kita akan membuktikan bahwa perbuatan dari terdakwa apakah benar menggunakan bantuan orang lain atau tidak, dan yang kedua, apakah dengan menggunakan bantuan alat selain linggis atau tidak, mengingat arah pukulan dan tata cara penyimpanan korban yang berada di kamar mandi, pastinya ada orang lain yang akan membantu terdakwa hingga menyimpannya di kamar mandi.
Kejaksaan Tinggi Jambi telah memiliki tim pengaman pembangunan strategis. Untuk kali ini tim akan melakukan monitoring kepada pekerjaan yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai 6 Sumatera yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Dari Kota Jambi kita akan bergerak menuju lokasi kurang lebih 40 km ke arah timur, menyusuri Sungai Batanghari dekat lokasi wisata Candi Muaro Jambi. Tim yang dipimpin oleh Saudara Andre selaku Kasih D, Kasih Pengamanan Pembangunan Strategis, akan melihat perkembangan progres pendalaman alur Sungai Purba Kanal Muaro Jambi, di mana proyek tersebut memiliki nilai baku anggaran 20 miliar dan telah dimenangkan oleh PT Mandiri Adyatama dengan nilai kurang lebih 15 miliar. Ya, Pak KPK. Siap. Siang, Pak KPK. Siang. Pak KPK, jelang sore kami dari tim pengamanan pembangunan strategis hubungan dengan guys kita yang ada di kanal Candi Purba ini, mungkin ada beberapa hal yang kami monitoring ya Pak ya. Kebetulan ini giat kita bersama dengan Balai Wilayah Sungai dalam kegiatan normalisasi kanal Purba Candi Muaro Jambi ya Pak ya. Ya gitu. Kegiatan ini sejak kapan nih Pak? Dilaksanakan. Baik Pak, izin. Sebelumnya terima kasih kepada tim dari Kejaksaan PPS yang hadir bersama kita di sini. Kita dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, PPK Sungai dan Pantai. Kebetulan kegiatan kita di tahun anggaran 2021 ini ada kegiatan yang namanya normalisasi kanal Purba Candi Muaro Jambi. Dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi dan kita didampingi dalam pekerjaan ini. Ada kebetulan di sini ada Pak Andre mewakili dari Kejaksaan Tinggi yang senantiasa memonitor kita terkait pekerjaan di lapangan. Perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan normalisasi atau galian Pak. Galian di sepanjang area Sungai Berembang dan Amburanjalo sekitar kurang lebih 10 km. Ini kontraknya dimulai di tanggal 29 Januari 2021, SPMK-nya di tanggal 3 Februari 2021 dan akan berakhir di tanggal 30 September 2021. Untuk progres kegiatan sampai saat ini kurang lebih sekitar 80,5% sampai dengan saat ini Pak. Untuk volume pekerjaannya galiannya
kurang lebih sekitar dengan long arm itu galiannya sekitar 297 ribuan, Pak. 297 ribu. Galian di atas ponton kurang lebih sekitar 56 ribuan kubik yang akan dikerjakan oleh rekanan. Dalam hal ini rekanan itu pemenangnya adalah PT Mandiri. Kira-kira kendala dan hambatan dari balai sendiri maupun dari pelaksana terhadap kegiatan ini gimana, Pak? Untuk Biar kami kendala, pun tahu dari tim PPS kira-kira apa yang bisa kami berikan masukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Karena tim PPS itu nanti akan melihat pengamanan pekerjaan terhadap pembangunan normalisasi kanal ini, baik terhadap orang, baik itu terhadap material pekerjaan atau aset, maupun hambatan-hambatan lainnya gitu, Pak. baik Pak. Untuk hambatan sendiri mungkin bisa kita saksikan bersama Pak, bahwa untuk hasil galian ini berada di kiri kanan sungai Pak. Jadi kiri kanan sungai ini merupakan lahan warga. Jadi memang perlu pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar lokasi hasil galian yang dijadikan tanggul ini bisa kita manfaatkan Pak, dengan izin dari masyarakat, Jadi mungkin yang pada saat kemarin kita diskusi di awal Pak, pada saat kita ke Kejati di awal memang sudah kita sampaikan bahwa problemnya masalah lahan Pak, lahan untuk hasil galian jadi tanggul. Selama ini komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan bagaimana, Pak? Sejauh ini Pak berjalan Apakah lancar. mereka komplain terhadap pekerjaan ini? Sejauh ini masyarakat mendukung Pak, sehingga ada surat pernyataan dari masyarakat bahwa mereka sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak PPK. Mungkin kami dari tim PPS Pengamanan Pembangunan Strategis dari 33 Jambi akan memberikan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap pekerjaan ini, karena kami dalam hal ini sangat mengapresiasi kegiatan normalisasi ini supaya kegiatan ini bisa kita cegah, ya kan, kita punya daya tangkal terhadap gangguan, hambatan maupun tantangan. Jadi mungkin nanti kalau ada kira-kira gangguan, hambatan dan lain-lain dalam pekerjaan ini, tolong disampaikan kepada tim pengamanan strategis biar kita pecahkan dan kita berikan solusi-solusinya gitu, supaya proses pembangunan terhadap normalisasi ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak ada hal-hal yang buruk gitu. Artinya tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal ini. Ya, mungkin itu aja Pak PPK. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak, sore Pak. Thank you, Sergeant Central. Thank you, Sergeant. Nothing further, just